Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke. Ibu Mutiara. Mutiara siapa nih ini? Mutiara Pardede. Mutiara Pardede mah alumni ya. Ibu Muti siapa sih namanya? Puspitasari. Ibu Mutiara Puspitasari, sang guru bahasa Inggris yang baru 1 tahun mengajar di SMK Darmawan. 1 tahun ya? Setahun kan? Ya, bentar lagi 1 tahun ya. Pengajar baru. Gimana sih ngajar di SMK Darmawan nih selama 1 tahun ini? Aduh, gimana ya? Selama 1 tahun sangat menyenangkan Ya, kok ngomong menyenangkannya? Menyenangkan ya. Kayak penuh tekanan gitu. Ya, senang dapat temen yang saling support. Oke, terus? Walaupun banyak rintangannya, tapi di belakang selalu ada gitu. Oke, walaupun banyak bercanda-bercandanya ya, tapi di dalam lubuk hati yang paling dalam kita saling support gitu. Betul. Oke, Ibu Muti kan ngajar bahasa Inggris ya. Memang basic Bu Muti itu memang bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, atau memang pada saat kuliah dulu, misalnya sebenarnya kuliahnya saya bahasa Zimbabwe misalnya, tapi saya ngajar di sini bahasa Inggris gitu, atau gimana sih? Ya, basicnya memang bahasa Inggris Dari kuliah bahasa Inggris. Kenapa sih milih pengen jadi guru bahasa Inggris gitu dibanding kalau saya kan guru bahasa Indonesia nih? Oh iya. Gitu, karena saya nasionalis. Oh, iya. Gitu. Ibu milih bahasa Inggris kenapa? Karena suka. Ya, karena Suka gimana? Suka sama ini sih, di Indonesia tuh masih banyak banget yang nggak mementingkan itu gitu. Oh, Padahal- nggak memungkinkan bahasa Inggris. Nah, Iya. ini nanti akan nyambung ke obrolan kita ya soal bagaimana sih bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris di SMK gitu, apalagi di SMK Darmawan kan SMK pariwisata. Iya. Ya memang pariwisata itu identik sama bahasa asing gitu. Kalau kita ya katakanlah ada turis datang dan lain-lain kan agak sulit kita sambut dengan bahasa Indonesia misalnya, tapi harus bahasa Inggris. Oke. Pertanyaan pertama buat Bu Muti. Mengapa bahasa Inggris menjadi keterampilan yang penting bagi siswa SMK Pariwisata? Kenapa sih bahasa Inggris itu penting buat SMK Pariwisata gitu? Ya, penting banget lah ya, karena sebagai basic, apalagi untuk pariwisata. Karena kan yang berwisata ke Indonesia nggak cuma daerah aja. Sekarang kan Oke. apalagi wisata-wisata di Bali kan sudah terkenal banget sama orang luar gitu. Oke. Jadi kalau kita nggak menguasai itu ya akan sulit komunikasinya gitu. Oke, jadi memang buat anak-anak SMK kita di SMK Darmawan itu sangat penting ya bahasa Inggris, karena berwisata ya tadi berkaitan sama pariwisata, otomatis akan berkaitan dengan turis-turis yang datang, yang bukan hanya pengunjung lokal apa sih bahasanya, mancanegara dan domestik, iya, pengunjung domestik dan mancanegara lah istilahnya begitu. Jadi memang sangat diperlukan untuk bahasa Inggris. Selalu kan bahasa Inggris itu bahasa apa? Bahasa internasional. Iya, gitu. internasional. Oke. Sip. Yang kedua, apakah ada contoh nyata di mana kemampuan bahasa Inggris memberikan keuntungan besar bagi lulusan SMK Pariwisata? Ada contohnya nggak sih? Bahasa Inggris itu emang ngasih keuntungan yang besar buat lulusan SMK Pariwisata. Tapi sebenarnya bukan hanya pariwisata ya. Di kita kan ada juga SMK Kesehatan misalnya. Jadi apa sih contoh besarnya gitu? Ya ini sih Pak, dari kita CV aja, kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris itu pasti ada penilaian lebihnya gitu, nilai plusnya. Oke. Jadi akan diprioritaskan. Diprioritaskan. Jadi CV. Apalagi kan sekarang kalau di Indonesia kan agak banyak ya persyaratan Betul. buat masuk kerja tuh, terutama TOEFL. Ya. Iya. TOEFL apa minimal harus nilai TOEFL-nya berapa? 500 500. untuk kerja ya. Kalau Iya, nggak salah ya, untuk kerja misalnya 500 minimal
TOEFL-nya bahkan lebih juga ada. bahkan lebih, ya itu mungkin salah satunya ya. Terus berikutnya, keterampilan bahasa Inggris apa saja sih yang paling dibutuhkan oleh siswa SMK pariwisata? Sangat penting tentunya adalah speaking, ya kan, karena speaking. mereka berkomunikasi. Oke, berkomunikasi itu apa sih namanya, conversation? Yes. Conversation ya? Conversation. Percakapan. Oke, itu yang percakapan ya. Percakapan itu yang paling penting dikuasai anak-anak SMK yang ada di Darmawan ya untuk bahasa Inggris. Berarti Bu Muti sendiri ketika mengajar bahasa Inggris di kelas itu proyeksinya memang lebih banyak ke conversation gitu ya, biar anak tuh biar terbiasa gitu Bang, mampu. Karena seperti yang tadi saya bilang, di kita tuh masih sangat belum aware gitu terhadap itu. Jadi pengen membiasakan mereka gitu dengan conversation atau speaking. Oke, speakingnya. Pernah ngalamin hal lucu nggak sih, misalnya kan conversation bahasa Inggrisnya bagus tapi logatnya tetap babakan Madang misalnya. Pasti. Jujur itu emang sulit ya. Saya juga kadang agak kepleset gitu kayak dialeknya. Iya, kayak ada ngayunnya gitu, Sunda, ya. iya ngegeleong. Masih ada Sunda-Sundanya gitu. Karena kan kita bukan ini ya, bukan apa namanya? Ya, bukan asli bule gitu, pasti Dan nggak makanan pokoknya bukan roti juga kan, kita mah ya masih siangu. Siangu. Nasi ya, oke. Budaya juga beda. Selanjutnya apa nih? Metode pembelajaran bahasa Inggris seperti apa yang menurut Bu Muti paling efektif untuk siswa? Jadi metode belajar bahasa Inggris yang kayak gimana sih yang menurut Bu Muti itu efektif yang bisa dijalankan di SMK Darmawan? Metodenya yang kayak gimana? Metodenya ya, kan anak-anak sekarang tuh bosanan ya. Jadi saya mix dengan games biasanya gitu. Terus apalagi kan sekarang handphone ya, pasti ya saya juga pakai handphone gitu. Terus ya sosial media segala macam yang lagi tren aja gitu saya usahain. Oke, jadi memanfaatkan teknologi lah ya untuk mengajarkan bahasa Inggris supaya anak bisa lebih paham sama bahasa Inggris. Tapi memang minat anak-anak SMK Darmawan terhadap pembelajaran bahasa Inggris itu menurut Bu Muti gimana sih? Lumayan lah. Lumayan. Iya. Sebenarnya kan balik lagi ke kitanya ya Pak. Bagaimana tadi salah satunya medianya gitu, gimana cara mengajarnya, menarik menarik minat mereka dulu nih gitu. Karena pengalaman saya dulu ya pas sekolah ya bahasa Inggris tuh paling anti gitu, anak-anak tuh paling anti gitu. Makanya saya mau cara mengajar saya tuh bikin menarik mereka dulu gitu. Salah satu kan harus suka dulu gitu sama gurunya ya? Sama pelajaran. Oh. Sama sama gurunya juga lah. Kalau gurunya udah tidak mengasihkan, pasti kalau pas saya jadi murid juga gitu, ketemu guru nih, walaupun pelajarannya gampang tapi gurunya nyebelin kadang, misalnya nggak seret sama kita, kadang juga susah gitu. Jadi memang kita sebagai guru harus bisa membangun ikatan dulu ya di awal gitu. Betul. Sama si murid, supaya murid nyaman ketika kita ajar. Gitu. Ketika udah nyaman kan mau diapain pun, mau pakai metode dan teknik apapun, asik aja. Terima-terima aja. Terima-terima aja. Terus kan terkenal ya guru bahasa Inggris tuh pengennya kayak yang bisa aja gitu ngajarin. Gitu. Tapi tenang, saya nggak kayak gitu ya. Kalau Muti nggak semua. Pengalaman. Berdasarkan pengalaman, based on experience. Oke. Sip. Tapi gini ya, untuk anak kita ngobrol-ngobrol ya. Untuk di SMK Darmawan sendiri sih, kan kita sama-sama guru bahasa ya. Bu Muti guru bahasa Inggris, saya guru bahasa Indonesia. Menurut saya, ini mungkin Bu Muti bisa setuju bisa enggak, menurut saya hal basic yang harus harus kita tanamkan ke anak dan kita biasakan ke anak itu, satu, public speaking dulu tuh. Karena kalau teknik atau penguasaan bahasanya bagus tapi ketika dia maju aja masih gugup, semua akan blank dan hilang. Itu terjadi di kita gitu. Saya
kalau saya sebagai ngajar bahasa Indonesia tuh anak tuh paham sama materi sama apa dan segala macam, tapi ketika dia disuruh maju gugup, nggak percaya diri, akhirnya blank semua. Iya. Setuju nggak? Setuju ya. Jadi memang selain kita ajarkan anak itu pemahaman bahasanya, kita ajarkan juga rasa percaya dirinya, mengelolanya, mentalnya, supaya anak merasa saya mampu, saya bisa. Karena itu dulu tuh yang harus ditekankan. Kalau itu belum bisa itu sama anak ya agak susah juga gitu. Harus ada dukungan juga sih. Betul. Makanya saya kalau di kelas tuh nggak boleh, misalkan ada yang lagi ngomong praktik itu nggak boleh ada yang ketawa, karena pasti langsung down gitu. Iya, ketika ada yang ketawa, anak diketawain kan udah langsung kayak ngerasa gue gagal nih gitu ya kan. Nggak bakal mau lagi gitu. Nggak akan mau lagi. Ada rulesnya gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana bahasa Inggris bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum Merdeka berarti ya kalau sekarang. Jadi peran bahasa Inggris dalam kurikulum Merdeka, yang kita tahu kurikulum Merdeka itu kan penuh dengan proyek dan lain-lain, itu kayak gimana sih kan? Setahu saya untuk bahasa Inggris malah sekarang itu bukan masuk ke kategori mata pelajaran umum misalnya, normatif gitu, tapi masuk ke dalam kejuruan. Gitu. Berarti kan otomatis kalau ditarik kesimpulan bahwa bahasa Inggris masuk ke dalam kejuruan, berarti di setiap kejuruan itu bahasa Inggris harus bagus dan harus berkaitan sama itu gitu. Nah, itu bagaimana tuh bahasa Inggris diintegrasikan terhadap kurikulum sekarang? Itu sih yang sangat ditekankan gitu di sini. Harus dikaitkan dengan kejuruan kita gitu. Kan salah satu contohnya mengajar di sini ya, di pariwisata. Kita ambil contoh deh materi descriptive text gitu. Itu kan mendeskripsikan sesuatu gitu. Nah, di pariwisata ini biasanya saya kasih materinya mendeskripsikan suatu tempat. Oke. Bisa kayak gitu. Kalau di pariwisata kan beda-beda nih. Di kita misalnya ada perhotelan, ada kuliner, ada layanan pariwisata, terus ada layanan kesehatan. Kalau ibu layanan kesehatan aja nggak? Layanan kesehatan nggak. Kebetulan pariwisatanya aja ya. Iya. Oke, berarti kan misal ketika ibu menyampaikan materi bahasa Inggris di kuliner, bisa teks deskripsi misalnya. Bisa. Berarti kan teks deskripsi yang disampaikan itu berkaitan dengan kuliner. Betul. Gitu ya? Dengan makanan misalkan. Oke, menyesuaikan. Kalau perhotelan berarti disesuaikan dengan perhotelan, misalnya pengenalan mengenai alat-alat perhotelan. Beda sama kuliner. Beda. Begitupun di layanan pariwisata. Oke. Sip, selanjutnya, seberapa besar pengaruh kemampuan bahasa Inggris terhadap peluang karir siswa setelah lulus? Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya bagus atau tidak itu seberapa penting atau seberapa besar sih pengaruhnya terhadap nanti karir anak-anak itu ketika lulus? Penting banget, karena tadi seperti yang saya omongin di awal, pasti kalau misalkan apalagi pariwisata ya, suatu nilai yang plus gitu untuk mereka ke depannya gitu. Oke. Pasti akan dipertimbangkan itu. Ya, karena di kita juga kan ada program sebelum lulus itu kan wajib TOEFL dan TOEIC, IELTS dan lain-lain. Tapi kalau lain-lain. IELTS sih biasanya untuk yang luar negeri. Yang kita sudah jalan itu yang TOEFL sama TOEIC ya. Nah, itu buat apa ya? Buat pertimbangan ketika nanti ketika mau melamar kerja gitu ya. Betul. Apalagi karir. Oke. Selanjutnya, apakah ada jenis pekerjaan di sektor pariwisata yang sangat mengutamakan kemampuan bahasa Inggris? Ada dong pastinya. Apalagi kalau tour guide. Iya, kalau tour guide ya. Tour guide itu udah paling penting ya. Maksudnya bahasa Inggris tuh karena ketemu tadi wisatawan mancanegara misalnya. Iya. Nggak hanya di Bali. Contohnya dekat di Bogor, Kebun Raya Bogor. Ya kan ya. banyak juga sekarang dari mancanegara. Iya, benar. Sekarang Labuan Bajo. Oke, iya berarti karena di pariwisata tadi penting memang salah satunya tadi di
dijelaskan atau diberi contoh Bu Muti itu tour guide lah contohnya ya. Oke, selanjutnya apa aja sih tantangan terbesar yang dihadapi siswa SMK Pariwisata dalam belajar bahasa Inggris? Apa sih tantangannya buat mereka tuh? Tantangannya adalah ya speaking gitu. Speaking Speakingnya, terus tadi kata Pak Angga juga public speakingnya. Public speaking, mental. Ya, mentalnya harus dilatih lagi. Kemudian lingkungan juga mendukung sih Pak. Ya, Lingkungan mendukung tuh maksudnya gimana? kayak misalkan saya tuh berencana mau bikin satu program, misalkan Kamis English Day gitu. Oke, Jadi seharian tuh menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan lingkungan kan pasti otomatis harus mau nggak mau. Pokoknya pada saat hari Kamis berarti saya jadi orang yang paling pendiam lah. Nah, Bahasa Inggris. Daripada salah ngomong bahasa Inggris, mendingan diam. Ya, oke. ya itu kayak gitu. Jadi lingkungan juga. Coba Bu, dicoba. Ini baru ini ya, baru Apa? Ya, mesti rencana. jadiin English Day atau hari Rabu bajunya Rebo Nyunda, ngomongnya bahasa Inggris misalnya. Oke, itu menarik tuh. Coba bisa dijalankan. Latih juga kan. Iya, karena kan biasa. Apa ya, untuk belajar bahasa Inggris cuman belajar teori, praktiknya jarang gitu ya. Mau nggak mau harus dipaksakan untuk praktik Betul. secara langsung gitu. Oke, itu menarik nih, bisa dijalankan nih Bu Muti nih katanya mau menjalankan, kita lihat. Oke, selanjutnya bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMK Pariwisata? Apakah ada aplikasi atau platform digital yang Ibu rekomendasikan gitu? Boleh sebut aja. Selain kamus ya, kalau kamus Ya, udah biasa. Pasti gitu kan. Apa tuh? Yang paling bagus tapi lumayan sih berbayar ya. Oh, berbayar. Tapi aslinya tuh bagus, makanya jadi aplikasi kalau nggak salah teratas bisa. Apa sih namanya? Duolingo. Hah? Duolingo. 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 Duolingo tuh apa? Aplikasi ini apa namanya? Vocabulary. Jadi Oke. mereka tuh belajar vocabulary-nya ambilnya dari situ. Kemudian kalau misalkan platform lain untuk speaking-nya, saya sih lebih merekomendasikan dari Azar ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol sama orang luar gitu, melatih mereka. Yang Ibu sering lakukan itu ya? Ya, betul. Tapi itu mah Arab, bukan? Kan kita bisa pilih negaranya. Oh iya benar sih. Oke. Jadi peran teknologi itu juga sangat membantu sih sebenarnya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Apalagi sekarang teknologi itu tidak terbatas ya, media sosial itu tidak terbatas. Kita bisa kadang langsung bertatapan muka sama orang bule istilahnya ya, yang memang lancar berbahasa Inggris, dan kita bisa langsung bercakap-cakap sama dia tanpa harus ketemu langsung. Sebenarnya kenapa nggak kita manfaatkan itu gitu ya. Memang oke, menarik nih, berarti peran teknologi. Jadi pokoknya harus dipakai benar-benar nih sama siswa, karena kan siswa kadang teknologi cuma dipakai hanya untuk scroll, stalking, terus apa bisa lagi? jadi bermanfaat. Padahal kalau kita pakai yang lain bisa bermanfaat. Bisa aja, misalkan TikTok nih, mereka senangnya TikTok. Ya temenannya sama orang luar. Iya, bisa Bisa gitu. chattingannya bahasa Inggris. Bisa chattingan pakai bahasa Inggris buat ngadu ini aja, mental aja gitu, pengen tahu gitu. Kalaupun salah ketika chattingan sama bahasa ini nggak kenal ini atuh gitu, nggak ketemu Mereka langsung. nggak akan mengoreksi grammar kita kok. Iya begitu, karena kalau udah conversation gitu grammar nggak terlalu penting ya Bu ya katanya ya. Bener nggak sih? Sebenarnya penting juga. Penting nggak penting? Penting nggak penting. Gitu. Oke, cuman kata teman saya kan gitu kadang tuh. Yang penting mah was gitu. Ya kayak misalkan ini cerita salah satu teman saya gitu. Misalkan kalau di luar mereka tuh akan mengerti kok kalau misalkan kita ngomong apa gitu pakai bahasa Inggris walaupun nggak lancar gitu. Yang penting ya tahu kisi-kisinya lah istilahnya ya. Dia ngomong apa, betul. arahnya ke situ, tahu lah gitu. Iya, mereka akan mengerti Sip. dan nggak akan dikoreksi. Lanjut. Gitu. Bagaimana cara terbaik untuk memotivasi siswa agar lebih semangat belajar bahasa Inggrisnya? Caranya gimana sih Ibu memotivasi siswa? Motivasinya yaitu yang tadi saya bilang, sukain dulu gitu. Sukain dulu. Boleh sayanya. Oke. Boleh pelajarannya. Nah, nanti dari situ pasti deh gitu akan mengikuti. Jangan dijauhi ya. Iya, betul.
jangan dihindari juga gitu. Karena nggak semenakutkan itu gitu, pasti udah tahu menyenangkan ya pasti langsung. Mengingat pentingnya bahasa Inggris ini, jadi kalian tidak bisa menghindar sebagai anak pariwisata, tidak bisa menghindar untuk tidak belajar bahasa Inggris karena itu penting banget. Selalu itu sih yang saya ingetin. Betul. Itu adalah nilai plus kalian gitu. Iya, Kalian oke. keluar dari sini gitu. Setuju. Lanjut. Yang terakhir nih Bu ya. Setelah kita panjang-panjang bercakap tentang bahasa Inggris ya. Mau yang terakhir aku masih banyak sih. Apa sih pesan terakhir Ibu bagi pendengar di rumah, terus orang tua, guru, siswa mengenai pentingnya belajar bahasa Inggris tuh? Kasih pesan deh buat guru, orang tua, siswa gitu. Pesannya Buat sih, guru dulu deh. buat guru. Ya. Sebenarnya buat guru, orang tua gitu kayaknya sama deh Pak pesannya, jadi dukung aja gitu, selalu dukung apa namanya, siswa-siswa kita nih belajar bahasa Inggris gitu. Oke, selalu dimotivasi, Iya, disupport. selalu dimotivasi, jangan jangan diremehin gitu. Oke. Walaupun ya salah-salah sedikit juga, tapi tetap aja dukung. Oke. Sip. Kalau untuk siswa? Kalau untuk siswa, pesannya adalah ya bahasa Inggris ini sangat penting untuk karir kalian karena menjadi nilai plus kalian. Kemudian belajar bahasa Inggris itu enggak semenyeramkan apa yang kalian bayangkan. Kalau kalian udah tahu pasti akan menyenangkan. Oke, udah itu aja. Oke, makasih Bu Muti. Alhamdulillah ya, ini si guru baru, idola para remaja SMK Darmawan. Ini podcast pertama kali ya? Iya, pertama kali dan SMK Darmawan dan dadakan ya. dan dadakan ya. Harus Nah gitu. itu salah satunya itu kalau di SMK Darmawan harus siap untuk Iya, harus siap untuk spontan. Uhuy. Oke, sampai jumpa atau sampai bertemu di Gincu berikutnya. Bye bye.